Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Ustadz Syamsu Ahmad Nur selaku penceramah kajian. Yang kami hormati Bapak Teguh Praetno selaku Kepala SMA Negeri 1 Nguntoronadi. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta staf SMA Negeri 1 Nguntoronadi serta seluruh siswa-siswi SMA Negeri 1 Nguntoronadi yang kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah atas berkat dan rahmat-Nya. Kita dapat melaksanakan kajian online dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Yang kedua, sholawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia menuju jalan yang diridhoi Allah dan yang kita tunggu syafaatnya kelak pada yaumul qiyamah. Allahumma amin. Sebelum dimulainya acara, kami akan membacakan susunan acara peringatan Isra Mi'raj sebagai berikut. Untuk acara yang pertama, yaitu pembukaan kajian. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga, sambutan Kepala SMA Negeri 1 Nguntoronadi. Keempat, materi kajian. Dan yang kelima atau terakhir adalah penutup kajian. Untuk acara yang pertama adalah pembukaan kajian. Para hadirin yang berbahagia, marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Alhamdulillah, acara peringatan Isra Mi'raj telah bersama-sama kita buka. Untuk acara selanjutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudari Pramudita alias Suba dari kelas 11 MIPA 1. Kepada Saudari Pramudita alias Suba, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra minal masjidil haram ila ila uli ba'sing syadid fajasu khilal diyar
وكان وعدا مفعولا فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Saudari Pramudita alias Subha dari kelas 11 MIPA 1 yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran kepada kita semua. Semoga lantunan ayat suci Al-Quran tersebut dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Untuk acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala SMA Negeri 1 Ngontoronati. Kepada Bapak Teguh Prayetno dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiratnya pada siang hari ini dengan situasi yang masih pandemi, kita masih diberi kesempatan, kekuatan, kesehatan untuk melaksanakan kegiatan kajian online dalam memperingati Isra Mi'raj. Yang kami hormati Bapak Ustadz Samsu Ahmad. Ketemu kembali Pak. Terima kasih atas waktunya, meluangkan waktunya kepada anak-anak kami, sehingga pada acara kajian online ini nanti bisa berjalan dengan baik, dapat diimplementasikan dalam kehidupan anak-anak. Tak lupa juga kami hormati Bapak Ibu guru yang mengikuti acara kajian online ini, serta anak-anakku, terutama Rohis yang saya banggakan. Pertama mestinya kita memberikan apresiasi kepada panitia mungkin Rohis yang pada saat ini mempunyai inisiatif untuk mengadakan kajian di dalam memperingati Hari Isra Mi'raj dengan cara yang mungkin berbeda, dengan cara yang disesuaikan dengan kondisi situasi pada masa pandemi seperti saat ini. Tentunya tidak akan mengurangi makna dan tujuan yang kita harapkan. Walaupun terus terang di dalam melaksanakan kegiatan ini mestinya nanti ada beberapa kendala, terutama mungkin kendala teknis, mungkin suara yang mungkin tidak begitu jelas, atau gambar, atau yang lain-lainnya. Yang kedua, terutama untuk anak-anak sekalian, peringatan ini atau kegiatan ini, kegiatan seperti sekarang ini yang nanti dilakukan oleh Pak Ustadz, Pak Samsul, mestinya memiliki makna, fungsi terhadap kalian di dalam komposisi sebagai peserta didik maupun nanti di dalam kehidupan sosial di dalam masyarakat. Kegiatan ini selain merupakan kegiatan di dalam pembentukan karakter, juga merupakan kegiatan keseimbangan kita sebagai makhluk ya, di dunia. Tentunya harus ada keseimbangan antara kepentingan dunia maupun kepentingan yang lebih penting, kepentingan akhirat tentunya. Dan yang ketiga, saya harapkan dengan kajian online yang kita laksanakan sekarang ini, kita semua
bisa memetik manfaat sehingga kita bisa mengamalkan di dalam kehidupan sehari-hari kita sesuai dengan kapasitas kita. Kalau kita sebagai guru ya sebagai guru, kalau kita sebagai peserta didik ya mestinya sesuai kapasitas sebagai peserta didik. Dan yang terakhir kami harapkan kegiatan seperti ini tentunya tidaklah berhenti hanya sampai dengan kegiatan ini. Tentunya kegiatan-kegiatan hari besar, terutama hari besar untuk orang atau untuk umat Islam akan banyak kita laksanakan ke depannya. Tentunya acara ini bisa menjadi acuan peningkatan kegiatan ke depannya. Saya kira itu, mohon nanti Bapak Samsul Ahmad untuk mentransfer ilmunya Pak, agar anak-anak ke depan memiliki bekal, bekal yang tentunya nanti dapat berguna bagi mereka kelak di kemudian hari, sehingga menjadi manusia-manusia yang berguna. Saya kira itu sukses untuk semuanya, terutama panitia atas terlaksananya kegiatan kajian online di dalam memperingati hari besar Isra Mi'raj. Akhirus salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Teguh Prayitno atas sambutan yang telah diberikan. Para hadirin yang berbahagia, marilah kita melangkah menuju acara inti, yaitu materi kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Syamsu Ahmad Nur. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara kami bisa diterima dengan jelas, Bapak, Ibu, dan anak-anak? Bisa, Pak. Bisa jelas. Ya, alhamdulillah. Innalhamdulillah, alladzi anzala sakinata fi qulubina yasdadu imanan ma'a imanina wa alafa baina fi qulubina wa asbahna binimati ikhwanan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Kepala SMA Negeri Muntoro Nadi, Bapak Teguh Prayitno. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru, serta seluruh karyawan SMA Negeri Muntoro Nadi. Yang berbahagia, anak-anakku semua, siswa SMA Negeri Muntoro Nadi pada siang hari ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada siang hari ini kita dipertemukan oleh Allah dalam forum yang mulia ini, kajian secara online. Meskipun kami berada di Girimarto, anak-anak berada di Muntoro Nadi, alhamdulillah kita bisa berinteraksi. Marilah sejenak kita luangkan waktu untuk kita mengkaji ayat-ayat kauliyah dan ayat-ayat kauniyah dari peristiwa Isra Mi'raj
Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu guru, Bapak Kepala Sekolah, dan juga anak-anak yang berbahagia. Peristiwa Isra Mi'raj sudah diberitakan kepada kita di dalam surat Al-Isra. Ada di ayat pertama. Bisa kami bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Al-masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas samiul basir. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita semua di dalam surat Al-Isra ayat yang pertama ini bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah memperjalankan hambanya, yaitu Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, peristiwa Isra Mi'raj ini merupakan peristiwa yang luar biasa yang dialami oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau hijrah. Di dalam surat Al-Isra ayat 1 tadi disampaikan kepada kita bahwa Nabi Muhammad SAW melakukan Isra, yang berarti perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang dilanjutkan dengan Mi'raj, yaitu perjalanan dari Masjidil Aqsa naik ke langit tingkat 7 sampai ke Sidratul Muntaha. Dan itu hanya dilakukan dalam waktu semalam. Masya Allah, kalau kita bayangkan pada saat itu, kendaraan yang digunakan untuk bepergian itu adalah unta dan juga kuda. Ada juga yang pada zaman itu menggunakan keledai. Sehingga peristiwa Isra Mi'raj itu menjadi sebuah kabar yang mengherankan. Dan ini menjadi ujian bagi para pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujian keimanan. Apakah mereka mengimani cerita dan perkataan Nabi Muhammad SAW ataukah tidak? Di satu sisi, kabar peristiwa Isra Mi'raj ini dijadikan senjata bagi orang-orang Quraisy untuk memberikan tuduhan-tuduhan, berita-berita kepada Nabi Muhammad sebagai penyebar berita kebohongan. Kaum Quraisy itu menjadikannya sebagai bahan olok-olok. Tidak mungkin
perjalanan sejauh itu, ya kalau kita tahu jarak antara kota Mekah ke Yerusalem itu berapa, anak-anak semua? Ada yang pernah membaca berapa jaraknya? Mungkin ada yang tahu? Boleh tunjuk jari? Ya, Anda nanti bisa googling ya. Jaraknya itu 1.243 km. Sangat jauh. Atau 767 mil. Dan itu, pada zaman itu, belum mengenal kendaraan pesawat terbang maupun pesawat supersonik keluar angkasa, sehingga menjadi peristiwa yang sangat luar biasa bagi kaum muslimin dan orang-orang Quraisy. Karena dalam satu malam itu tidak hanya perjalanan sepanjang 1.243 km itu saja, tetapi masih naik ke langit tingkat 7 dan ke Sidratul Muntaha, yaitu di tempat arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu malam itu PP, pulang pergi. Nah, ketika hal itu diceritakan oleh Rasulullah kepada Abu Bakar, maka Abu Bakar mengatakan bahwa saya adalah orang pertama yang membenarkan perkataanmu, wahai baginda Rasulullah SAW. Maka memang benarlah Abu Bakar ini adalah sahabat Rasulullah SAW yang utama, yang menggantikan beliau sebagai pemimpin. Dan mendapatkan gelar As-Siddiq, yaitu sahabat yang selalu membenarkan perkataan Rasulullah, tidak pernah meragukan kebenaran perkataan dari Rasulullah SAW. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari peristiwa perjalanan Isra, di situ juga menguji keimanan kita, menguji keyakinan kita kepada Rasulullah SAW. Dikabarkan di dalam hadis, ketika Rasulullah sampai ke Masjidil Aqsa di Yerusalem, beliau kemudian sholat 2 rakaat. Dan kendaraan yang digunakan oleh beliau, perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa, itu menggunakan buruk. Dikatakan itu adalah hewan putih yang besarnya lebih besar daripada keledai. Hewan putih yang merupakan kendaraan yang diberikan oleh Sang Maha Pencipta kepada Rasulullah SAW. Kalau zaman sekarang, kita perjalanan jauh dari Wonogiri ke Jakarta, kita bisa naik pesawat dalam waktu beberapa jam kita bisa sampai. Yang mau umroh ke Tanah Suci dari Wonogiri, mau ke Tanah Suci kita bisa sampai. Zaman sekarang ilmu pengetahuan, bahkan manusia sudah bisa membuktikan perjalanan jauh dalam waktu yang cepat. Bahkan dari bumi ke bulan. Ini atas kemajuan teknologi, ilmu pengetahuan, manusia sudah bisa membuktikan perjalanan dari bumi ke luar angkasa. Nah,
keimanan kita ini menguji kita untuk meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa atas segala sesuatu. Jangankan hanya memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Menciptakan bumi, seluruh makhluk hidup yang ada di bumi itu, bahkan memberi rezeki, itu adalah hal yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah keimanan pertama yang harus kita yakini ketika kita kembali mengkaji, mengulang-ulang tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Di dalam hadis diceritakan ketika sampai di Masjidil Aqsa, beliau Rasulullah SAW melakukan sholat 2 rakaat. Kemudian setelah itu melanjutkan perjalanan ke langit. Ada 7 lapisan langit. Rasulullah SAW waktu itu didampingi oleh malaikat Jibril. Naik ke langit pertama, kemudian malaikat Jibril ditanya oleh penjaga langit, "Siapa engkau?" "Saya Jibril." "Siapa yang bersamamu?" "Muhammad SAW." "Apakah dia telah diutus?" Kemudian malaikat Jibril menjawab, "Ya, dia telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala." Maka dibukakanlah pintu langit pertama. Kemudian di sana Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Nabi Adam mendoakan beliau. Setelah itu Nabi Muhammad bersama malaikat Jibril melanjutkan perjalanan naik ke langit kedua. Ternyata hal yang sama ditanyakan. "Siapa engkau?" "Jibril." "Siapa yang bersamamu?" "Muhammad SAW." "Apakah dia telah diutus?" "Ya, dia telah diutus." Maka dibukakan gerbang pintu langit kedua. Dan di sana Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya. Kemudian mereka mendoakan Rasulullah Muhammad SAW. Dan melanjutkan perjalanan naik ke langit ketiga. Dengan cara yang sama, kemudian dibukakan pintu langit ketiga. Ketika di langit ketiga, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian Nabi Yusuf mendoakan beliau. Demikian juga melanjutkan perjalanan ke langit keempat. Dan beliau di langit keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Kemudian Nabi Idris mendoakan beliau. Melanjutkan perjalanan naik ke langit kelima, beliau di sana disambut oleh Nabi Harun alaihissalam. Dan Nabi Harun mendoakan beliau. Melanjutkan kembali bersama malaikat Jibril ke langit keenam. Di langit keenam beliau disambut oleh Nabi Musa alaihissalam. Dan Nabi Musa alaihissalam mendoakan beliau juga. Kemudian naik lagi ke langit ketujuh. Di langit ketujuh beliau disambut oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan bersama dengan malaikat Jibril naik lagi ke Sidratul Muntaha. Disitulah Nabi Muhammad SAW menerima wahyu, yaitu menjalankan sholat
dalam 1 hari 1 malam itu 50 kali. Kemudian setelah beliau menerima perintah wahyu sholat, Nabi SAW turun. Nah, ketika turun itulah ya, Nabi berdialog dengan Nabi Musa alaihissalam. Ketika ditanya, apa wahyu yang kau terima, wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah Muhammad SAW bercerita dan menyampaikan bahwa saya menerima wahyu dari Allah secara langsung, yaitu perintah menjalankan sholat 50 kali sehari semalam. Kemudian Nabi Musa memberikan saran kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, silahkan engkau kembali kepada Allah dan mintalah keringanan. Karena saya sudah pernah menerapkannya kepada kaum saya, yaitu Bani Israel, dan ternyata manusia itu tidak sanggup menjalankan sholat 50 kali dalam sehari. Maka Nabi Muhammad SAW kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta keringanan. Nabi Muhammad SAW matur pada Allah Subhanahu wa taala, wahai Tuhanku, ringankanlah perintah untuk hamba-hambaku. Maka didiskon menjadi 45 kali. Dan ketika Nabi Muhammad SAW turun dan bertemu kembali dengan Nabi Musa, ternyata Nabi Musa alaihissalam mengatakan hal yang sama. Wahai Rasulullah, umatmu tidak akan sanggup menjalankan sholat sehari 45 kali. Karena saya sudah menerapkan pada umat saya, Bani Israel, dan mereka tidak sanggup. Maka kembalilah kepada Allah dan mohonlah keringanan. Maka Rasulullah Muhammad SAW kembali lagi menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, diturunkan menjadi 40 kali. Ternyata bertemu Nabi Musa lagi dan minta beliau untuk menghadap lagi, kembali lagi, diturunkan menjadi 35, turunkan lagi menjadi 30, diturunkan lagi menjadi 25, diturunkan menjadi 20, diturunkan menjadi 15 kali, diturunkan lagi menjadi 10 kali, tapi masih disarankan oleh Nabi Musa alaihissalam. Umatmu tidak akan sanggup menjalankan sholat sehari 10 kali, maka mintalah keringanan. Maka Nabi Muhammad SAW menghadap kepada Allah lagi dan minta keringanan. Kemudian diberikan kewajiban menjalankan sholat 5 waktu sehari semalam. Ketika Rasulullah SAW turun dan bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam masih mengatakan, mintalah keringanan lagi, wahai Rasulullah. Tapi Rasulullah SAW menyampaikan bahwa setiap saya meminta keringanan, itu didiskon 5 ya. Ini nanti kalau saya minta lagi, pasti habis ya. Maka Rasulullah SAW menyampaikan bahwa perintah sholat 5 kali sehari ini sudah menjadi perintah yang final. Dan itu pahalanya itu sama dengan menjalankan sholat 50 kali sehari. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa memetik hikmah dari peristiwa Isra dan Mi'raj yang dilakukan oleh
Nabi Muhammad SAW. Bahwa hikmah yang pertama, keimanan kita kepada Rasulullah, keimanan kita kepada Allah, keimanan kita kepada malaikat Allah, keimanan kita kepada rukun iman, itu harus menjadi keimanan yang pertama. Prioritas keyakinan yang pertama. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyengsarakan hamba-hambanya. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kasih dan Maha Sayang kepada hamba-hambanya. Ya, terbukti perintah menjalankan sholat 50 kali sehari diberi keringanan hanya 5 kali sehari. Dengan pahala yang sama, pahala 50 kali sholat. Maka hendaknya dengan hikmah yang pertama ini kita malu. Malu kepada diri sendiri, kita malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika sholat yang sudah didiskon, sholat yang hanya 5 kali sehari itu masih tidak kita jalankan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kamu, maka akan aku kabulkan. Seharusnya menjadi keyakinan kepada kita bahwa di setiap langkah kita tidak boleh melupakan kekuatan doa, kekuatan permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah yang menjadi kunci dari keteguhan Rasulullah SAW. Perjuangan berikutnya setelah peristiwa Isra dan Mi'raj. Di mana Rasulullah SAW setelah peristiwa Isra dan Mi'raj ini menghadapi berbagai peristiwa yang besar, yang dahsyat. Dimulai dari orang-orang yang tidak suka terhadap Rasulullah dan kaum muslimin mengobarkan peperangan, ada perang Uhud, ada perang Badar. Ketika zaman itu Rasulullah memperjuangkan Islam agar Islam itu tidak hangus, agar Islam itu tetap eksis. Hingga Al-Islam ini, agama kita ini sampai kepada kita. Ini atas perjuangan Rasulullah dengan spirit Isra Mi'raj, yakini bahwa Allah pasti akan menolong hamba-hambanya yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita sebagai umat Islam itu harus gigih untuk berikhtiar dan berjuang. Kita harus gigih di dalam memperjuangkan kalimat Allah, memperjuangkan agama kita, agama Islam. Karena Allah sudah menjanjikan bahwa kita sebagai manusia diberikan tugas sebagai Khalifatullah fil ardh, sebagai wakil Allah di muka bumi, sebagai pemimpin di muka bumi. Kemudian Allah mewahyukan kepada Rasulullah Muhammad SAW tuntunan, yaitu kitab suci Al-Quran. Maka di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman hidup kita, sebagai way of life bagi kita sebagai seorang Muslim, dan menjadikan Rasulullah Muhammad SAW ini sebagai suri toladan, sebagai contoh bagaimana kita mengaplikasikan Al-Islam. Yang keempat,
saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bahwa Al-Islam ini adalah agama terakhir, penyempurna agama-agama sebelumnya. Dari peristiwa Isra Mi'raj ini, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan para nabi, mulai dari Nabi Adam, Nabi Musa, seperti yang saya ceritakan tadi, Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Idris, Nabi Yusuf. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Rasulullah Muhammad SAW ini adalah penutup para nabi. Rasulullah Muhammad SAW ini adalah nabi yang terakhir, yang menyempurnakan ajaran nabi-nabi sebelumnya. Yang ini menunjukkan kepada kita semua bahwa Islam itu adalah agama yang universal, agama yang bisa diterima oleh semua orang, agama yang bisa diterapkan di dunia ini dengan sebaik-baiknya. Hikmah yang kelima, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita sebagai umat Islam harus senantiasa menerapkan spirit Isra Mi'raj ini untuk berbuat kebaikan di muka bumi. Karena dalam peristiwa Isra Mi'raj ini, Rasulullah disuguhkan peristiwa-peristiwa, salah satunya Rasulullah SAW diberikan 2 minuman. Rasulullah disuruh memilih antara khamr ataukah susu. Kemudian Rasulullah SAW memilih susu sebagai minumannya. Inilah gambaran bahwa di muka bumi kita sebagai pengikut baginda Nabi Muhammad SAW akan senantiasa disuguhkan 2 hal yang bertolak belakang yang harus kita tentukan pilihan yang terbaik. Dicontohkan oleh Nabi, Nabi memilih susu sebagai minumannya. Memberikan ilham kepada kita semua agar kita memilih jalan kebaikan. Di antara jalan-jalan yang disuguhkan di depan kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Spirit Isra Mi'raj ini mari kita jadikan spirit untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Karena bangsa kita, bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang besar, yang terdiri dari berbagai suku, berbagai agama, berbagai bahasa, berbagai daerah. Al-Ukhuwah ini ada beberapa tingkatan. Yang pertama adalah ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan sesama kaum muslimin. Yang kedua, kita juga harus memiliki wawasan ukhuwah watoniyah, yaitu persaudaraan sesama anak bangsa dan negara. Yang ketiga ada ukhuwah yang universal, yaitu cinta kita kepada sesama manusia. Inilah ajaran yang diajarkan kepada kita semua, sehingga Rasulullah ini membawa agama yang rahmatan lil alamin. Mari kita menjadikan Islam ini sebagai rahmat bagi semesta alam. Keberadaan anak-anakku di SMA Negeri 1 Nguntoronadi, jadikanlah keberadaanmu di kelas itu menjadi rahmat bagi sesama teman kamu. Jadikan dakwah menjadi ucapan kamu. Jadikan sholat menjadi pegangan kamu. Jadikan berbakti kepada orang tua menjadi kunci kesuksesanmu. Jadikan doa-doa sehari-hari menjadi sandaran untuk mencapai kesuksesan itu.
Barangkali demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Apabila nanti ada pertanyaan, kami persilahkan nanti bisa melalui moderator atau MC. Bisa dibacakan, kalau tidak ada juga tidak masalah. Bisa kita akhiri bersama-sama. Dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, kami akhiri. Ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala SMA Negeri Kuntoro Nadi, juga beserta Bapak, Ibu Guru, dan karyawan SMA Negeri 1 Kuntoro Nadi, dan juga anak-anakku semua, siswa SMA Negeri 1 Kuntoro Nadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf untuk Ustadz Syamsul Ahmad Nur. Ada pertanyaan dari salah satu teman kami, yaitu dari Saudari Kifti Hadum dari kelas 11 MIPA 1. Oke, dipersilakan. Pertanyaannya yaitu, sholat apakah yang dilaksanakan baginda Nabi Muhammad SAW, sedangkan perintah sholat baru diberikan saat beliau sampai di Sidratul Muntaha? Demikian, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi perintah menjalankan sholat 5 waktu melalui peristiwa Isra Mi'raj itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada masa sebelum turunnya wahyu sholat 5 waktu melalui peristiwa Isra Mi'raj, itu Rasulullah SAW sudah mengajarkan sholat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sholat yang sudah melalui tata cara dengan sebutan subuh, duhur, asar, maghrib, isya, itu diajarkan oleh Rasulullah SAW setelah menerima wahyu Isra dan Mi'raj. Nah, sebelumnya sholat yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah sholat tahajud setiap malam, qiyamul setiap malam, sebelum datangnya perintah sholat 5 waktu. Demikian yang bisa kami sampaikan. Jika ada pertanyaan lagi, kami persilahkan. Kalau tidak ada, kami kembalikan kepada MC. Untuk pertanyaan kedua, yaitu apa tujuan Allah mengadakan Isra Mi'raj kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, terima kasih atas pertanyaan yang kedua. Tadi sudah sedikit kami singgung bahwa tujuan Allah melaksanakan Isra dan Mi'raj kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah dalam rangka memanggil Rasulullah untuk memberikan wahyu, perintah, menjalankan
sholat 5 waktu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya, Bapak, Ibu, dan juga siswa yang berbahagia, ingin mengabarkan kepada umat Nabi Muhammad SAW bahwa perintah yang paling penting di dalam kehidupan manusia itu adalah perintah menjalankan sholat. Jika wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW di dalam Al-Quran itu melalui perantara, yaitu malaikat Jibril, maka wahyu sholat ini langsung Allah sampaikan kepada nabinya. Ini hikmahnya, tujuannya kepada kita semua bahwa menunjukkan pentingnya sholat 5 waktu bagi umat muslim jika kita ingin berkumpul dan bersama Rasulullah SAW bertemu dengan Allah di surganya. Tujuan yang kedua tentu saja adalah untuk menguji manusia. Dengan adanya peristiwa Isra Mi'raj, peristiwa yang ajaib, yang luar biasa, yang langka, maka manusia itu pada waktu itu terbelah menjadi 2, yaitu manusia yang mengimani Isra Mi'raj dan manusia yang mendustakan Isra Mi'raj. Disitulah akan teruji siapa yang akan terpilih oleh Allah dan Rasul-Nya menjadi pengikutnya dan siapa yang bukan. 2 hikmah inilah mari kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita jadikan sholat ini adalah sesuatu terpenting dalam kehidupan kita. Jangan sekali-kali ditinggalkan yang 5 waktu ini. Dan mari yang kedua kita tunjukkan bahwa dengan adanya perintah sholat ini adalah menjadikan kita manusia terpilih. Dengan kita menjaga sholat, berarti kita sudah memilih jalan kebenaran untuk bersama Allah dan Rasul-Nya. Sama saja, berarti kita harus ingat, kalau kita meninggalkan sholat, berarti kita sudah meremehkan perintah ini, dan kita meninggalkan Allah dan Rasul. Saya kira demikian yang bisa kami gambarkan dari pertanyaan itu. Terima kasih, kami kembalikan kepada moderator. Ya, untuk pertanyaan ketiga dari teman kami, yaitu apakah perintah sholat sudah ada pada zaman Nabi Musa? Terima kasih. Agama yang dibawa oleh para nabi itu adalah agama tauhid, agama Islam. Sejak zaman Nabi Adam alaihi salam sampai Nabi Muhammad SAW itu adalah agama Islam. Nah, pada nabi-nabi terdahulu itu juga ada kewajiban menjalankan sholat, tetapi belum tersyariat dalam sholat 5 waktu. Pada zaman Nabi Adam,
itu sudah dikenalkan dengan sholat subuh. Ketika Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke bumi, itu sudah mengenal sholat subuh. Kemudian manusia pertama yang dikenalkan sholat zuhur itu adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, kemudian manusia pertama yang dikenalkan dengan sholat asar itu adalah Nabi Yunus alaihi salam. Kemudian manusia pertama yang dikenalkan dengan sholat maghrib itu adalah Nabi Isa alaihi salam. Nah, ibadah sholat itu sudah dikenalkan kepada nabi-nabi sebelumnya, dan perintah wajibnya menjalankan 5 kali sehari itu ketika peristiwa Isra Mi'raj di zaman Nabi Muhammad SAW. Dan sebelum Isra Mi'raj itu diwajibkan untuk bangun malam di sepertiga malam untuk menjalankan sholat. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Kami kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk penjelasan pertanyaan ketiga. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah Buraq mengantarkan baginda sampai ke Sidratul Muntaha? Ya, tadi sudah kami singgung bahwa kendaraan Buraq ini dikendarai oleh Rasulullah SAW bersama Malaikat Jibril dari Masjidil Haram di Mekah sampai ke Masjidil Aqsa di Yerusalem. Kemudian dari Masjidil Aqsa dikendarai untuk naik ke langit tingkat 7 sampai ke Sidratul Muntaha itu. Jadi Rasulullah dari bumi ke langit tingkat 7 Sidratul Muntaha ini naik kendaraan bersama Malaikat Jibril. Kendaraannya ini adalah hewan putih yang diberi nama Buraq. Kalau kamu bertanya sekarang Buraq ada di mana, ya saya nggak tahu ya. Kalau saya nemu Buraq ya saya senang banget ya. Mungkin kalau menemukan keajaiban-keajaiban Nabi terdahulu itu wah betapa luar biasa ya. Misalnya Pak Samsu nemu tongkatnya Nabi Musa, wah mesti ya dogdeng ya. Terus ketemu karo Buraq ya. Nanti kalau sekolah numpak Buraq ya. Nah, tapi memang mukjizat-mukjizat nabi-nabi itu memang sekarang tidak ditemukan. Bahkan tongkatnya Nabi Musa itu tidak ditemukan. Ada di mana ya? Mukjizat nabi-nabi terdahulu juga demikian. Mukjizat yang tersisa saat ini yang bisa kita pegang, bisa kita rasakan, bisa kita buka, bisa kita baca, yaitu mukjizatnya Nabi Muhammad SAW yang berupa Al-Quranul Karim. Jadi demikian gambarannya dari hadis, penjelasannya ada di hadis Rasulullah SAW. Matur nuwun, saya kembalikan MC lagi. Baik. Kameranya juga nyalakan. Baik, terima kasih atas jawaban dari beberapa pertanyaan. Adakah teman-teman yang lain yang ingin bertanya kembali? Silahkan melalui kolom komen atau raise hand.
Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, maka akan dilanjutkan dengan acara selanjutnya. Untuk acara yang selanjutnya yaitu penutupan. Untuk kali ini, semua partisipan dimohon menyalakan kamera untuk pengambilan dokumentasi. Ya, terima kasih atas kerjasama dan partisipasinya hari ini. Dilanjut menuju acara yang terakhir, yaitu acara penutupan. Terima kasih kepada Ustadz Syamsu Ahmad Nur atas kajian materi yang telah diberikan hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat memberi manfaat bagi kita semua. Amin. Demikian telah purna rangkaian acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang telah kita ikuti bersama dari awal sampai akhir. Semoga dengan adanya acara ini dapat menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengakhiri acara peringatan Isra Mi'raj ini, marilah kita mengucapkan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Atas nama panitia penyelenggara, kami mengucapkan banyak terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Kami mohon maaf jika dalam penyelenggaraan peringatan Isra Mi'raj ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan pada hati saudara hadirin sekalian. Saya selaku pembawa acara
Apabila terdapat salah ucap atau tingkah laku yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi matur nuwun pamit Mas. Waalaikumsalam. Aku rumah tuh.